Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat menikmati anugerah pengasihan Tuhan memberikan kehidupan bagi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami boleh melewati malam yang gelap hingga pagi hari ini. Ini semua karena anugerah pengasihan-Mu. Kami hendak mendengar firman-Mu yang menjadi dasar iman hidup kami, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti, dapat melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 29 Juni 2022, diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya: sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus memakai istilah pembangunan atau ahli bangunan dalam nats renungan kita pada hari ini. Menjadi pertanyaan, mengapa Paulus menuliskan surat ini? Tentu ada latar belakangnya. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, dibicarakan Paulus tentang perselisihan yang terjadi di antara sesama orang Kristen yang mengandalkan dan menonjolkan para pemimpin-pemimpinnya, yang boleh kita katakan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6 dikatakan, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberitakan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bangunan boleh kokoh ditentukan oleh dasar pondasi, kedalamannya, batunya, semennya, dan besi-besinya yang akan memegang bangunan, sebagai mana bangunan tingginya sesuai dengan kedalaman dasar pondasinya. Demikian juga tumbuhan pohon-pohonan boleh dikuatkan oleh dalamnya akar dan kuatnya akar yang dipegang oleh tanah tempat pertumbuhan tumbuh-tumbuhan itu. Demikian juga kita orang Kristen, dasar iman kita adalah dasar yang merupakan pondasi kekuatan, supaya kita senantiasa dikuatkan, dimampukan di dalam anugerah pengasihan Allah. Siapakah anugerah pengasihan Allah? Tentu tidak lain adalah Yesus Kristus. Itu yang disaksikan orang Kristen di segala dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Siapakah itu? Yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah berbagai keberadaan di jemaat Korintus, juga di tengah-tengah
kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat 9 itu menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam kerjasama untuk menyaksikan, menyatakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan dasar yang menguatkan kita di dalam iman percaya kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah adalah ayat 11 sesudah nats renungan ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita umat manusia, agar kita lepas dari dosa dan kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah yang harus kita nyatakan. Menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus, kita melakukan hukum Allah, hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia, hidup di dalam saling mengasihi, saling mendukung. Itulah merupakan anugerah pengasihan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kiranya dasar iman kami, kekuatan kami di dalam Yesus Kristus itulah senantiasa yang kami beritakan, yang kami andalkan, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kasih kami, tetapi karena kasih Allah yang senantiasa menyertai kami dan yang telah mendahului mengasihi kami. Serahkanlah kami dengan anugerah pengasihan-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan segala firman-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Sertai kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh aktivitas majelis-Mu dan jemaat-Mu di seluruh dunia ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas pemimpin-pemimpin negara dan rakyatnya, agar senantiasa melakukan kehendak-Mu yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuatkan kami di dalam iman percaya kami hanya berserah dan bergantung kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa-Mu, yaitu Roh Kudus. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.